Papua Barat Daya merupakan provinsi ke-38 di Republik Indonesia yang terdiri dari 1 kota dan 5 kabupaten, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tamrau, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Raja Ampat. Sebagai provinsi termuda, Papua Barat Daya resmi terbentuk pada tanggal 9 Desember tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dan di tanggal yang sama pula, penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Andes Muhammad Musaat MSI, dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selanjutnya disusul dengan pelantikan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Insinyur Edison Siagian ME. Sebagai provinsi baru, tentunya harus memiliki lambang daerah sebagai simbol yang merepresentasikan sebuah pemerintahan dan wilayahnya. Hal ini terrealisasi pada bulan April tahun 2023, di mana lambang daerah Papua Barat Daya secara resmi di-launching untuk digunakan. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, penjabat gubernur dan penjabat sekretaris daerah Papua Barat Daya dibantu oleh 1076 PNS yang berasal dari kabupaten kota di wilayah Papua Barat Daya maupun di luar Papua Barat Daya, di mana telah ada 17 pejabat eselon 2 yang definitif dan 15 calon pejabat eselon 2 yang telah mengikuti seleksi terbuka. Di samping itu, sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan, tim penggerak PKK dan juga Dharma Wanita Provinsi Papua Barat Daya telah hadir bersinergi bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kesejahteraan pegawai menjadi salah satu perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah memberikan stimulan berupa tambahan penghasilan pegawai atau TPP kepada para PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Sementara itu, berkaitan dengan penyiapan infrastruktur pemerintahan, telah disiapkan rancangan detail engineering design gedung kantor gubernur dan sekarang ini sedang dalam proses penajaman pengukuran lahan dan topografi kantor gubernur dan kompleks perkantoran pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di kilometer 16 dengan luas lahan 55 hektar. Tidak hanya perkantoran, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga telah menyiapkan perumahan untuk PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai provinsi yang baru saja terbentuk, Papua Barat Daya juga intens melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, salah satunya membahas tentang pembagian dana DBH Migas kabupaten kota yang sudah diserahkan dari triwulan 1 hingga triwulan 4. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga telah melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilu berupa pelantikan anggota KPU dan juga penyerahan dana hibah kepada KPU dan Bawaslu Papua Barat Daya. Sementara itu, para calon anggota MRP Papua Barat Daya sebanyak 33 orang juga telah dipersiapkan untuk segera dilantik. Sementara itu, untuk urusan kemasyarakatan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan juga koordinasi yang intens dengan para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Papua Barat Daya. Dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 tahun, tentunya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus berpedoman pada program prioritas nasional, yaitu penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, mencegah terjadinya inflasi, dan menaikkan iklim investasi. Program prioritas nasional tersebut tentunya diselaraskan dengan misi pembangunan di tanah Papua, termasuk di Papua Barat Daya, yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif. Berdasarkan program prioritas nasional dan misi tersebut, penjabat Gubernur Papua Barat Daya memiliki program prioritas hingga tahun 2024, yaitu Prodikter atau Program Pendidikan Dokter, yang merupakan program dukungan pendidikan dokter atau dokter spesialis, di mana telah diberikan bantuan dana pendidikan kepada para dokter spesialis yang sedang menempuh pendidikan.
Program selanjutnya adalah program BISGEMAS atau Beasiswa bagi Generasi Emas yang merupakan program beasiswa bagi generasi orang asli Papua, baik pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Program selanjutnya adalah yang berkaitan dengan penurunan angka stunting, yaitu Jambu Hidup atau Jaminan 1000 Hari Pertama Kehidupan, di mana telah dilaksanakan pemberian paket bantuan bagi ibu hamil dan juga dapur pemulihan gizi untuk balita dan ibu hamil, serta bantuan bahan kontak posyandu agar balita tertarik untuk datang ke posyandu, serta gerakan makan ikan. Di mana pada usianya yang baru setahun ini, penanganan aksi konvergensi stunting Papua Barat Daya menduduki peringkat pertama di seluruh tanah Papua berdasarkan laporan Dirjen Bangda Kemendagri Insinyur Restuardi Daud MSc pada monitoring aksi konvergensi stunting di tanah Papua. Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, telah dilaksanakan program Pai Tua, yaitu program perlindungan hari tua yang merupakan program bantuan tunai bagi orang asli Papua yang berusia di atas 65 tahun yang disalurkan kepada 13.306 penerima di kabupaten kota. Di samping itu ada pula pembagian bahan pokok bagi keluarga miskin, pelatihan kewirausahaan bagi anak putus sekolah, pelatihan bagi tenaga siap kerja, dan pelaksanaan bursa kerja. Dan juga penetapan upah minimum Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp3.393.500. Adapun untuk mengatasi inflasi telah dilaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten dan kota. Di samping itu telah dilakukan pula operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di kabupaten kota. Selanjutnya, untuk mewujudkan Papua produktif yang juga berkaitan dengan penciptaan iklim investasi, maka telah dilaksanakan program promosi potensi dan peluang investasi melalui Papua Barat Daya Expo, serta dalam rangka memenuhi fasilitasi dan koordinasi dalam penyelesaian berbagai permasalahan dalam berinvestasi, maka penjabat Gubernur Papua Barat Daya membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Penyelesaian Lahan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Demikian 1 tahun pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Dirgahayu Provinsi Papua Barat Daya, selamat hari ulang tahun yang ke-1. Mari bersama wujudkan Papua Barat Daya yang cerdas, sehat, dan produktif. Watwena smut siwe fafe, siwayatam anu beta yoyo, nagowadin sisi faf kajokat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Papua Barat Daya